Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita pada Minggu Pasion 4 ini, Injil Lukas 13 ayat 1-9. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, yang menjadi tema khotbah untuk kita, bertobat supaya tidak binasa. Apakah yang saudara pikirkan atau saudara katakan dan lakukan jika melihat atau mendengar kabar bahwa ada seseorang mengalami penderitaan atau ditimpa nasib yang malang? Mungkin ada yang merasa kasihan sambil berkata, "Kasihan ya, kenapalah begitu malang nasibnya?" Sembari mengabarkan hal itu kepada orang lain dengan harapan orang lain juga turut prihatin dengan kejadian itu. Tetapi ada juga orang yang menganggap hal itu tidak terlalu penting untuk dikabarkan atau dibicarakan, sebab merasa tidak ada gunanya karena ketidakmampuan untuk berbuat sesuatu meringankan orang-orang yang bernasib malang itu. Di samping itu, ada juga orang yang berpikir bahwa semua itu terjadi karena dosa dan kesalahannya sendiri, lalu mengabarkannya kepada orang lain sembari memberi nasihat-nasihat supaya tidak melakukan kesalahan atau dosa yang sama, supaya tidak mengalami hal yang serupa. Tampaknya golongan manusia semacam ini lebih banyak ditemui, karena pada umumnya hasrat manusia sangat besar untuk menghakimi dan memberi nasihat. Itulah sebabnya Yesus mengingatkan supaya jangan menghakimi. Sebab orang yang suka menghakimi biasanya kesalahannya jauh lebih besar dari orang yang dihakiminya. Yesus pernah berkata, "Selumbar di mata orang lain engkau lihat, tapi balok di matamu tidak engkau lihat." Demikianlah yang dipikirkan dan dilakukan beberapa orang pada saat itu dalam nas khotbah ini. Mereka datang kepada Yesus dan mengabarkan tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Tampaknya mereka ini adalah orang-orang Yahudi yang memahami bahwa nasib malang yang menimpa orang-orang Galilea itu terjadi akibat dari kesalahan mereka. Harusnya mereka tidak usah datang ke Yerusalem membawa persembahan, sebab Pilatus membenci golongan Galilea yang tidak mau membayar pajak ini. Mereka menyangka perbuatan orang Galilea lainnya yang tidak datang ke Yerusalem membawa korban persembahan bagi Tuhan lebih baik dan lebih benar, melihat situasi dan kondisi mereka yang sangat memprihatinkan di hadapan Pilatus. Mereka tidak menyadari bahwa mereka telah salah sangka, dan mereka juga tidak menyadari bahwa mereka lebih berdosa dari orang-orang yang mengalami nasib yang malang itu.
Yesus berkata kepada mereka, "Sang kamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu. Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Yesus menyokong jawabannya dengan cerita lain, yakni tentang menara dekat Siloam yang roboh. Dan ada 18 orang mati dan terkubur di tengah-tengah reruntuhannya. Ia berkata, "Atau sang kamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Yesus hendak memperingatkan orang-orang itu supaya tidak mereka-reka sesuatu yang buruk dari kejadian ini atau dari kejadian-kejadian semacamnya. Dan juga untuk tidak memanfaatkan kejadian ini untuk mencela orang-orang yang sangat menderita. Seolah-olah karena penderitaan itulah mereka harus dipandang sebagai pendosa-pendosa besar. Jika kita ingin menghakimi, cukuplah kita menghakimi diri kita sendiri. Kita juga tidak mengetahui apapun yang ada di hadapan kita dan apa yang sedang terjadi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, peristiwa ini mengingatkan kita untuk menyadari bahwa semua kita sebenarnya pantas binasa seperti mereka. Walaupun sekarang tampak sedang baik-baik saja. Dan seandainya kita diperlakukan menurut dosa-dosa dan kesalahan kita, maka pastilah atas keadilan Allah kita binasa seperti halnya mereka. Dan kita harus bertobat semuanya. Sebab semuanya kita adalah pendosa, bahkan pendosa-pendosa besar. Penghakiman Allah atas orang lain merupakan suatu peringatan keras bagi kita untuk bertobat. Bukan kesempatan untuk bernasihat, bukan juga untuk menghakimi. Lihatlah bagaimana Kristus memanfaatkan segala sesuatu untuk menekankan kewajiban besar itu. Yang untuk itulah ia datang, supaya kita memperoleh kesempatan dan harapan untuk bertobat. Dan pertobatan adalah cara yang pasti dan tidak ada cara lain lagi untuk menghindarkan diri dari kebinasaan. Jika tidak bertobat, pasti akan binasa, seperti yang sudah pernah terjadi pada orang-orang lain yang mendahului kita. Jika sekarang kita masih hidup, itu adalah kesempatan untuk berbuah. Dan jika tidak berbuah, pastilah akan ditebang. Seperti pada perumpamaan Tuhan Yesus tentang pohon yang tidak berbuah itu. Amin.